Tahukah kalian bahwa sejak Indonesia merdeka, kurikulum pendidikan dasar telah berubah berkali-kali, dan Madrasah Ibtidaiyah ikut mengalami perubahan tersebut. Hampir di setiap zamannya, tapi ada satu pertanyaan yang jarang dibahas. Apakah semua perubahan kurikulum itu benar-benar dilakukan untuk meningkatkan kualitas belajar siswa, atau justru sebagai perubahan terjadi karena tekanan politik, perubahan kekuasaan, dan tuntunan zaman? Hari ini saya akan mengajak kalian menelusuri perjalanan kurikulum Madrasah Ibtidaiyah dari masa awal kemerdekaan hingga era kurikulum merdeka. Kita tidak hanya melihat apa yang berubah, tetapi juga mengapa perubahan itu terjadi, siapa yang diuntungkan, siapa yang menghadapi tantangan, dan kemana seharusnya kurikulum MI bergerak di masa depan. Dan mari kita kembali ke masa setelah Indonesia merdeka. Menurut Kementerian Agama Republik Indonesia, madrasah pada masa awal kemerdekaan berkembang sebagai lembaga pendidikan yang berupaya mengintegrasikan pendidikan agama dan pendidikan umum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Muslim Indonesia, atau juga bisa disebut Kemenag RI 2020. Pada masa itu, kondisi bangsa masih sangat sulit. Infrastruktur pendidikan terbatas, jumlah guru sedikit, dan pemerintah sedang membangun sistem pendidikan nasional yang baru. Menurut Aji Muwardi Azra dalam pendidikan Islam, tradisi dan modernisasi madrasah menjadi salah satu sarana penting untuk mempertahankan identitas keislaman, sekaligus mendukung pembangunan bangsa yang baru merdeka. Ajra 2019. Kurikulum MI pada masa ini memberikan porsi besar pada mata pelajaran agama seperti Al-Quran, fikih, akidah, akhlak, dan sejarah kebudayaan Islam. Hal ini sejalan dengan tujuan pendidikan Islam yang menekankan pembentukan akhlak dan karakter peserta didik. Memasuki tahun era 1980-an hingga awal 2000-an, arah pendidikan Indonesia mulai mengalami perubahan besar. Menurut Muhaimin, dalam pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam, madrasah mulai mengalami proses integrasi yang lebih kuat dengan sistem pendidikan nasional, sehingga mata pelajaran umum mendapatkan porsi yang lebih besar dibandingkan sebelumnya. Muhaimin 2012. Perubahan ini dipengaruhi oleh tuntunan pembangunan nasional dan globalisasi yang menuntut lulusan memiliki kemampuan akademik yang lebih berkompetitif. Data dari Kementerian Pendidikan menunjukkan bahwa pada periode ini pemerintah mulai melakukan berbagai penyempurnaan kurikulum nasional, termasuk kurikulum 1984, 1994, dan kurikulum berbasis kompetensi tahun 2024, Kemendikbud 2017. Saat ini, MI berada dalam masa implementasi kurikulum merdeka. Menurut Kementerian Agama, RI melalui Keputusan Menteri Agama Nomor 347 Tahun 2022, kurikulum merdeka bertujuan memberikan fleksibilitas pembelajaran agar lebih sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Namun demikian, penilaian yang dilakukan oleh Jurnal Pendidikan Islam tahun 2023 menunjukkan bahwa sebagian guru madrasah masih menghadapi kendala dalam penyusunan modul ajar, asesmen, dan pemanfaatan teknologi pembelajaran. Artinya, tantangan terbesar saat ini bukan lagi perubahan konsep kurikulum, tetapi kesiapan implementasinya di lapangan. Untuk memahami perubahan tersebut, saya menggunakan model evaluasi CHIP yang dikembangkan oleh Daniel Stapley Beam. Menurut Stapley Beam, evaluasi kurikulum harus melihat 4 aspek utama, yaitu konteks, input, proses, dan produk. Jika dilihat dari aspek konteks, perubahan kurikulum MI selalu mengikuti kebutuhan zaman. Pada masa kemerdekaan, fokusnya adalah pembentukan identitas bangsa,
Pada era globalisasi, fokusnya adalah peningkatan kompetensi akademik, sedangkan pada era kurikulum merdeka, fokusnya adalah pengembangan kompetensi abad ke-21 dan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Setelah menelusuri perjalanan panjang, kurikulum Madrasah Ibtidaiyah, saya mengambil satu posisi yang cukup tegas. Menurut saya, kurikulum MI di masa depan harus bergerak menuju keseimbangan antara kompetensi modern dan identitas keislaman. Madrasah tidak boleh hanya menjadi sekolah dasar yang ditambah pelajaran agama, namun madrasah juga tidak boleh tertinggal dari perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebutuhan abad ke-21. Kurikulum yang ideal adalah kurikulum yang mampu menghasilkan siswa yang cerdas, berakhlak, kritis, kreatif, dan siap menghadapi tantangan masa depan tanpa kehilangan nilai-nilai keislamannya. Namun ada satu pertanyaan yang masih mengganggu saya. Ketika dunia semakin digital dan kecerdasan buatan mulai mengambil banyak peran manusia, apakah Madrasah Ibtidaiyah harus lebih fokus mengejar kompetensi teknologi atau justru memperkuat pendidikan karakter dan spiritual yang tidak dapat digantikan oleh mesin? Saya belum memiliki jawaban yang pasti. Mungkin pertanyaan itu yang harus kita pikirkan bersama ketika berbicara masa depan kurikulum Madrasah Ibtidaiyah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.